Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun buat teman-teman yang masih berjuang. eh, Semoga nanti kita lulus bersama-sama. Tak lupa kepada Bapak Ibu dosen, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk tugas kali ini yang akan kita bahas adalah tentang rencana pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 semester 2. Temanya adalah jauhi orang munafik. Untuk komponennya sudah saya jelaskan pada video yang sebelumnya. Kompetensi inti yang harus dicapai yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Untuk kompetensi inti yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Untuk kompetensi inti yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. KD yang harus dicapai kali ini adalah 1, 2, 3. Yang pertama, menyadari bahwa sikap munafik adalah perbuatan yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Kompetensi dasar yang kedua, menjauhi sifat munafik sebagai implementasi dari pemahaman hadis tentang ciri-ciri orang munafik. KD yang ketiga, menghafal hadis tentang ciri-ciri orang munafik yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu jika berbicara ia bohong, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dia diberi amanah ia berkhianat. Itu adalah hadis yang akan dipelajari pada tahap ini. Untuk indikator yang harus dicapai, yang pertama membaca hadis ciri-ciri orang munafik, menghafal hadis ciri-ciri orang munafik, dan yang terakhir adalah menulis hadis ciri-ciri orang munafik. Selanjutnya dari poin A, ada tujuan pembelajaran. Setelah proses mengamati, menanyakan, mencoba, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan pembelajaran, siswa dapat membaca dan menghafal hadis tentang ciri-ciri orang munafik dengan benar dan fasih. Untuk pendekatan dan metode yang akan saya gunakan yaitu pendekatan saintifik. Untuk metodenya menggunakan metode observasi, diskusi, presentasi, dan demonstrasi. Media belajar atau sumber belajar yang saya gunakan, yang pertama nanti ada buku pedoman guru dan buku siswa kelas 5, Al-Quran Hadis, Kurikulum 2013, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun 2014. Temanya, jauhi ciri-ciri orang munafik. Media ajar guru Indonesia SDMI untuk kelas 5. Ini sudah disediakan di sekolahan ataupun bisa dibuat sendiri oleh guru pengampu. Untuk materi atau materi esens, peserta didik mampu menghafal hadis ciri-ciri orang munafik. Untuk bagian B, kegiatan pembelajaran, ini nanti ada 3 tahapan, pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kita mulai dari kegiatan pendahuluan. Rancangan yang akan saya gunakan, yang pertama, kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, berdoa, dan siswa yang diminta membaca doa adalah siswa yang hari ini datang paling awal. Ini digunakan sebagai apresiasi dari kedisiplinan siswa. Untuk pendahuluan yang kedua,
Secara bersama-sama, guru dan siswa menyanyikan lagu kebangsaan untuk menumbuhkan semangat belajar dan memupuk rasa cinta tanah air. Untuk poin yang kedua ini, selalu saya laksanakan saat awal proses belajar dan mengajar. Selain siswa bisa hafal dengan lagu-lagu nasional, juga bisa menumbuhkan semangat setelah bernyanyi. Untuk kegiatan pendahuluan yang ketiga, guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, serta posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 4. Guru menyapa peserta didik misalnya, apa kabar, apa kabar, apa kabarmu? Kawan sudah lama kita tidak bertemu. Yang nomor 5, guru memberi kuis materi pada pelajaran yang sebelumnya. Pendahuluan yang keenam, media atau alat peraga atau gambar atau multimedia berbasis ETC ini dipersiapkan terlebih dahulu. Untuk yang nomor 7, model pembelajaran yang cocok diantaranya adalah model direct instruction atau model pengajaran langsung yang termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku, the behavioral systems families of model. Direct instruction diartikan sebagai instruksi langsung atau active learning atau whole class teaching, mengacu kepada gaya mengajar pendidik yang mengusung isi pelajaran kepada peserta didik dengan mengajarkan memberikan koreksi dan penguatan secara langsung dipadukan dengan artikulasi atau mencari pasangan untuk mengetahui daya serap peserta didik. Ini tadi dilakukan pada kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan inti harus ada mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Di kegiatan mengamati, guru memberi motivasi bagaimana kelebihan orang yang menghafal hadis. Di dalam buku teks selalu diawali dengan kalimat amati dan ceritakan gambar berikut. Di setiap akhir bab ada rangkuman hikmah dan ayo berlatih. Menanya, ada 1, 2, 3, guru menanyakan arti munafik, guru menanyakan ciri-ciri orang munafik apa saja, guru menanyakan tokoh munafik yang terkenal di masa Rasulullah, kan ada kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah Rasulullah yang menceritakan tentang orang-orang munafik siapa saja tokohnya. Untuk kegiatan inti yang ketiga adalah mengeksplorasi atau menalar. Yang 1, 2, 3. Yang pertama, peserta didik diminta membaca hadis ciri-ciri orang munafik bersama-sama dengan guru. Peserta didik diminta dapat membaca dan menghafal terjemah hadis tentang orang-orang munafik. Peserta didik diminta mengamati lafal hadis yang disusun secara acak dan mampu menyusunnya. Di dalam buku teks selalu diawali dengan kalimat amati dan ceritakan gambar berikut. Di setiap akhir bab ada aku bisa, hikmah, hati-hati, rangkuman, dan ayo berlatih. Selanjutnya, untuk mengasosiasi atau mencoba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kegiatan. Peserta didik mengamati teks hadis ciri-ciri orang munafik dan membacanya hingga mahir. Kedua, peserta didik membaca hadis dari kata per kata hingga mahir. Peserta didik menyimak dan membaca hadis secara bersama-sama dengan guru. Peserta didik mengartikan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Peserta didik menerjemahkan kosakata dari hadis. Peserta didik menyusun potongan-potongan hadis melalui kartu yang dibuat oleh guru secara acak. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda atau ciri orang munafik sesuai dengan lafal hadis. Untuk kegiatan komunikasi atau demonstrasi atau networking, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa dibaca sendiri. Terakhir adalah kegiatan penutup. 1. Peserta didik menyimpulkan tentang menghafal hadis ciri-ciri orang munafik. 2. Guru mengoreksi simpulan siswa dan memberikan kesimpulan akhir. 3. Guru melaksanakan tes secara lisan dengan sistem mencongak. 4. Guru memberikan tugas PR yang diserahkan pada pertemuan berikutnya. 5. Siswa diberikan kesempatan berbicara atau bertanya baik kepada siswa lainnya ataupun kepada Bapak Ibu Guru. Yang keenam, guru menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. 7.
menyanyikan lagu kebangsaan untuk lebih mengenal dan menghafal lagu-lagu kebangsaan sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang kedelapan, membaca doa penutupan dipimpin oleh salah satu. Yang kesembilan adalah penutup. Untuk penilaian, ini tadi bisa didapat dengan penilaian menghafal bacaan dan arti hadis, serta tugasku yang tadi adalah tugas PR. Demikian yang dapat saya sampaikan. Di sini pasti banyak sekali kekurangan. Mohon koreksinya untuk Bapak Ibu guru atau rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.